Halo teman-teman, bertemu lagi untuk membahas fungsi keanggotaan. Namun dalam video kali ini kita akan membahas jenis-jenis fungsi keanggotaan dengan lebih mendalam dan bagaimana cara menyelesaikannya untuk beberapa konteks masalah. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita perhatikan ilustrasi berikut agar membantu kita dapat memahami dan memvisualisasikan materi selanjutnya dengan baik. Bayangkan kita sedang menonton kompetisi menyanyi, di mana juri-juri harus menilai penampilan peserta berdasarkan 3 kriteria, yaitu vokal, penampilan, dan penjiwaan. Penilaian juri tidak harus bersifat mutlak, sama seperti logika fasi. Juri tidak hanya bisa memberikan nilai bagus atau buruk secara tegas, melainkan harus memberikan penilaian berdasarkan tingkat kecocokan setiap peserta terhadap 3 kriteria yang ada. Namun setiap kriteria ini nantinya akan memiliki bobot yang berbeda-beda sesuai dengan standarisasi ataupun prosedur penilaian yang sudah ditetapkan. Konsep penilaian kompetisi yang seperti ini mirip sekali dengan fungsi keanggotaan fuzzy, di mana kita dapat melihat tingkat kecocokan suatu elemen atau penampilan di sini dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan kriteria yang jelas dan bobot yang sesuai, juri dapat memberikan penilaian yang adil, sama seperti fungsi keanggotaan fuzzy yang dapat menentukan derajat keanggotaan secara akurat untuk setiap elemen. Jadi apa itu fungsi keanggotaan fuzzy? Fungsi keanggotaan menggambarkan membership degree atau derajat keanggotaan. Karena fungsi keanggotaan ini menggambarkan membership degree, yang artinya fungsi ini juga menentukan seberapa besar elemen tersebut atau elemen tertentu mirip dengan konsep yang direpresentasikan oleh himpunan fuzzy-nya. Fungsi keanggotaan biasanya juga didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan suatu elemen dari domain ke interval antara 0 dan 1. Fungsi keanggotaan sendiri memiliki beberapa bentuk, contohnya kurva segitiga, kurva trapesium, kurva segitiga, dan kurva-kurva lainnya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah representasi linear. Fungsi keanggotaan linear adalah fungsi keanggotaan yang menggambarkan perubahan derajat keanggotaan yang secara linear, bisa secara linear turun ataupun secara linear naik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada representasi linear turun. Kita perhatikan grafiknya ini, kita bisa melihat tanda panahnya ke bawah. Yang artinya ini merupakan representasi linear turun, yang mana memiliki 2 titik, yaitu A dan B. Di bawahnya ini yang kita maksud sebagai fungsi keanggotaan, karena fungsi keanggotaan adalah fungsi matematika. Kita lihat di sini, fungsi keanggotaan akan bernilai 1 jika X adalah nilai input yang nantinya kita akan ubah ke dalam bilangan fuzzy. Fungsi derajat keanggotaannya akan bernilai 1 jika X itu kurang dari sama dengan A. Sementara derajat keanggotaannya akan bernilai B min X dibagi B min A jika nilai X itu kurang dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, atau diantaranya. Sedangkan derajat keanggotaan akan bernilai 0 jika X itu lebih dari sama dengan B. Apa itu A? A adalah nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 1. Kita perhatikan di sini. A adalah nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 1, sedangkan B adalah nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0. Sementara X ini nantinya adalah nilai input, atau biasanya dalam konteks permasalahan, X itu adalah nilai yang nanti kita mau cari derajat keanggotaannya apa atau berapa. Kita maksud ke konteks permasalahan. Untuk mempresentasikan variabel temperatur dengan himpunan dingin, kata kunci yang pertama himpunannya dingin, yang memiliki domain nilai dari 15 sampai 30. Dari 15 sampai 30 kita sudah bisa mengkategorikannya di sini. 15 adalah A, sementara 30 adalah B. Berapa derajat keanggotaan untuk 20 derajat Celcius? Karena ini adalah nilai yang ditanyakan, maka 20 derajat Celcius ini merupakan X. Kita sudah dapat nih 3 poin utama. A sama dengan 15, B sama dengan 30, dan X sama dengan 20 derajat. Kemudian menggunakan fungsi yang tadi kita yang sudah ditetapkan sebelumnya. Fungsi keanggotaan untuk himpunan dingin pada representasi linear turun ditentukan oleh nilai X. Karena nilai X itu 20 berada di antara
A sama dengan 15 dan B sama dengan 30 karena nilai X-nya berada di antara rentang itu, maka kita gunakan rumus yang di tengah. Rumus yang di tengah ini B min X dibagi B min A. Kita substitusikan. Mu dingin untuk nilai X 20 itu sama dengan 30 dikurang 20 dibagi dengan 30 kurang 15. Nah, 10 sama dengan 10/15 yaitu 0,667. Maka mu dingin untuk nilai X sama dengan 20 adalah derajat keanggotaannya adalah 0,667. Nah, selain representasi linear turun, kita juga memiliki representasi linear naik. Kita bisa lihat di sini domainnya sama yaitu A dan B, tapi ada perubahan di bagian fungsi keanggotaannya. Fungsi keanggotaan untuk X bernilai 0 jika X-nya kurang dari sama dengan A. Sedangkan fungsi keanggotaannya akan bernilai X min A dibagi B min A jika A kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan B. Sedangkan fungsi keanggotaannya akan bernilai 1 jika X lebih besar dari B. Kita langsung masuk ke konteks permasalahannya. Konteks permasalahan 2. Kita memiliki variabel temperatur dengan semesta pembicaraan dari nilai 0 sampai 35. Terdapat suatu buah himpunan panas dengan domain dari 25 sampai dengan 35. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada domainnya 25 sampai dengan 35. Berapa derajat keanggotaan untuk 32 derajat Celcius? Nah, dari konteks permasalahan ini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai A sama dengan 25, nilai B sama dengan 35, dan karena yang ditanyakan adalah 32 derajat Celcius, maka X sama dengan 32. Nah, kita bisa lihat fungsi keanggotaannya di sini. Fungsi keanggotaan untuk himpunan panas pada representasi linear naik ditentukan oleh nilai X. Karena X itu adalah 32, dan nilai X ini memenuhi nilai A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus fungsi keanggotaan yang di tengah ini, yaitu X kurang A dibagi B kurang A. Nah, maka mu panas untuk X 32 sama dengan 32 dikurang 25 dibagi 35 dikurang 25 sama dengan 7/10 sama dengan 0,7. Maka mu panas untuk X sama dengan 32 adalah 0,7, yang artinya derajat keanggotaannya adalah 0,7. Nah, kita beralih ke dalam representasi kurva segitiga. Fungsi keanggotaan segitiga merupakan salah satu representasi yang paling sederhana dan yang paling umum digunakan. Representasi kurva segitiga ini memiliki 3 titik, yaitu titik awal A, titik puncak B, dan titik akhir C, yang mana memiliki fungsi keanggotaan yang berbeda dengan fungsi linear. Kalau kita perhatikan di sini, fungsi keanggotaan akan bernilai 0 jika X kurang dari A atau X lebih besar dari sama dengan C. Sedangkan fungsi keanggotaannya akan bernilai X kurang A dibagi B kurang A jika A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Sedangkan fungsi keanggotaan akan bernilai B kurang X dibagi C kurang B jika B kurang dari X dan kurang dari C. Nah, keterangannya di sini A merupakan nilai domain terkecil yang memiliki derajat keanggotaan 0. Sedangkan B atau titik puncak ini merupakan nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 1. Dan C merupakan nilai domain terbesar yang memiliki derajat keanggotaan 0. Kita langsung masuk ke dalam konteks permasalahannya. Nah, konteks permasalahan 3. Untuk variabel temperatur dengan himpunan normal yang bernilai domain 15 sampai 35, berapa derajat keanggotaan untuk 23 derajat Celcius? Nah, kita bisa ketahui di sini karena domainnya adalah 15 sampai dengan 35, maka 15 ini kita jadikan A dan 35 ini kita jadikan C. Karena perbedaan antara 15 dengan 35 ini adalah 20. 20 dibagi 2 adalah 10. Oleh karena itu, untuk menentukan titik puncaknya, kita tinggal menambahkan 15 yang merupakan titik A dengan 10. 15 ditambah 10 menjadi 25, maka 25 menjadi titik puncak atau titik B di sini. Pertanyaannya adalah berapa derajat keanggotaan untuk 23 derajat Celcius?
23 derajat Celcius kita jadikan X. Nah, dari gambar di samping kita bisa melihat bahwa A sama dengan 15, B sama dengan 25, C sama dengan 35, dan X sama dengan 23. Karena nilai X adalah 23 dan berada di antara nilai A dan B, jadi rumus yang digunakan adalah mu X sama dengan X kurang A dibagi B kurang A. Kita tinggal substitusikan nilai-nilai atau value-value yang sudah kita ketahui tadi. Maka mu normal untuk nilai X 23 itu sama dengan 23 dikurang 15 dibagi 25 dikurang 15 sama dengan 8/10 atau equals 0,8. Maka derajat keanggotaan untuk X sama X23 itu sama dengan 0,8 yang mana kita bisa lihat di grafik ini. Nah, yang terakhir ada representasi kurva trapesium. Fungsi keanggotaan trapesium adalah bentuk representasi fazi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan fungsi keanggotaan segitiga. Nah, seperti namanya, tentunya kurva ini berbentuk trapesium, memiliki dua sisi sejajar dan juga dua sisi miring. Fungsi keanggotaan trapesium biasanya digunakan untuk mendefinisikan rentang di mana suatu variabel memiliki derajat keanggotaan yang tinggi. Nah, kita bisa melihat di sini ada 4 titik A, B, C, dan juga D. Yang mana fungsi keanggotaannya yang pasti berbeda dengan fungsi keanggotaan kurva linier dan juga segitiga, tentunya lebih kompleks. Kita lihat di sini ada 4 kondisi. Kita langsung masuk ke dalam konteks permasalahannya. Nah, fungsi keanggotaan untuk himpunan normal pada variabel temperatur ruangan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, kita sudah bisa melihat di sini titiknya A, B, C, dan D. Nah, berapa derajat keanggotaan untuk 32 derajat Celcius? Maka kalau dari itu 32 ini merupakan X-nya. Sedangkan A ini merupakan 15, B sama dengan 24, C sama dengan 27, dan D sama dengan 35. Sedangkan X-nya merupakan 32. Nah, dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa nilai A itu 15, B 24, C 27, dan D 35. Karena nilai X adalah 32 dan berada di antara C dan D, jadi rumus yang kita gunakan adalah mu X sama dengan D kurang X dibagi D kurang C. Maka, mu untuk variabel normal dengan nilai X sama dengan 32 adalah 35 dikurang 32 dibagi 35 dikurang 27, yaitu 3/8 atau setara dengan 0,375. Maka derajat keanggotaan untuk nilai X 32 dalam mu normal adalah 0,375. Oh ya, tadi kita belum membahas mengenai karakteristik dari fungsi trapesium. Nah, ada 3 karakteristik utama dari fungsi trapesium. Yang pertama, memiliki puncak ganda. Kalau kita perhatikan di bagian kurva ini ada 2 puncak ganda, yaitu B dan C, tidak seperti kurva segitiga tadi yang hanya memiliki 1 puncak ganda. Nah, yang kedua, karakteristik yang kedua adalah perubahan yang halus. Fungsi trapesium juga menunjukkan perubahan derajat keanggotaan secara linier, tapi dalam rentang yang lebih luas. Nah, yang ketiga adalah karakteristik representasi yang mudah dipahami, karena kurvanya lebih besar dan juga perubahannya lebih halus, karena itu lebih mudah dipahami. Nah, sekian penjelasan saya mengenai fungsi keanggotaan. Kita bertemu di materi selanjutnya.